untuk mendiami bentengan surga yang elok ini, tanah Pobowarata yang tercinta. Kita memiliki banyak potensi sumber daya alam, baik darat, laut, dan juga udara. Dan kita juga mempunyai modal sosial dan kultural yang telah dihidupi masyarakat NTT sejak lama dan dapat menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan proses pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dalam semangat menyongsong perwujudan Indonesia Emas 2045, NTT ini kita masih bergelut dengan berbagai permasalahan mendasar seperti kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, stunting, dan PMI non-prosedural, serta indeks pembangunan manusia yang masih rendah, kualitas infrastruktur yang terbatas, dan berbagai permasalahan lainnya. Dengan ruang fiskal daerah yang terbatas, salah satu upaya yang mesti kita lakukan ke depan adalah meningkatkan jumlah dan nilai investasi. Investasi memiliki multiplier effect karena dapat positif lainnya. Selama beberapa tahun terakhir, realisasi nilai investasi di NTT belum mencapai 1% dari total investasi nasional. Sampai dengan triwulan ketiga tahun 2023, total realisasi investasi mencapai 4,3 triliun atau 81,46% dari target yang ditetapkan secara nasional, yakni 5,3 triliun rupiah. Dibandingkan dengan realisasi investasi nasional 3 yang mencapai 1.053 triliun rupiah, sumbangsi investasi dari NTT baru sebesar 0,42%. Sementara kita memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat menjadi daya tarik investor. Di antaranya bidang pariwisata. Terdapat 1.582 destinasi wisata berupa keajaiban alam, eksotisme budaya, dan keunikan atraksi tradisional yang dapat menjadi peluang investasi untuk paket wisata tematik dan lengkap. Keberadaan Labuan Bajo sebagai salah satu dari 5 kawasan destinasi pariwisata super prioritas menjadi salah satu destinasi favorit berkelas dunia. Kita harapkan dapat menciptakan peluang pendukung pariwisata dan mendorong daerah lainnya untuk juga maju menjadi kawasan destinasi yang berkelas dunia. Untuk bidang pertanian dan perkebunan, kita memiliki komoditas pertanian dan perkebunan yang berkualitas seperti jagung, kelor, kopi, coklat, cengkeh, dan vanili. Kopi Flores, khususnya kopi Manggarai, pernah meraih penghargaan terbaik pada tahun 2019 di Paris. Coklat Gaura asal Sumba memiliki cita rasa yang sangat nikmat dan pernah menjadi favorit di pameran coklat terbesar dunia di Salon du Chocolat tahun 2019 di Paris. Untuk bidang peternakan, NTT merupakan salah satu daerah pemasok daging sapi terbesar kebutuhan nasional. Pemerintah daerah terus fokus untuk meningkatkan kualitas pembibitan sapi unggulan khas daerah seperti Sumba Ongowe, dan juga sektor peternakan menyediakan peluang investasi untuk pabrik pakan ternak, kawasan pengembalaan ternak atau ranch, serta industri pengolahan daging sapi, babi, dan ternak lainnya. Di bidang kelautan dan perikanan, potensi perikanan tangkap NTT mencapai 393.360 ton per tahun. Namun realisasi pemanfaatannya baru mencapai 139.050 ton atau sebesar 35,34%. Potensi olahan rumput laut mencapai 89.110 hektar dan baru dimanfaatkan 14.007 hektar atau hanya 15,72%. Demikian juga potensi lahan garam di NTT yang mencapai
52.000 hektar dengan pemanfaatan baru 11.000 hektar. Kita juga bisa melihat potensi perikanan tangkap NTT yang mencapai 393.360 ton per tahun dan baru terrealisasi 139.050 ton atau sebesar 35,34%. Peluang investasi di bidang ini dapat dikembangkan dari hulu sampai hilir melalui kemitraan yang melibatkan masyarakat nelayan dan petambak. Di bidang energi dan pertambangan, kita juga mempunyai potensi energi baru terbarukan yang bersumber dari laut yang dapat dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga arus laut. Terdapat pembangkit dengan karakteristik semacam di beberapa selat di NTT, yaitu Selat Pantar di Alor, Selat Gonzalo, Selat Boleng, Selat Molo Manggarai. Dan sejak tahun 2017, Pulau Flores juga telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai pulau panas bumi. Sementara Pulau Sumba dan Pulau Timor untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya. Kita juga kaya akan potensi pertambangan seperti mangan, pasir besi, bauksit, kuarsa dengan kualitas tinggi yang disebabkan oleh faktor alamiah. Tantangan utama dalam peningkatan investasi di daerah ini adalah masih tingginya nilai incremental capital output ratio atau ICOR. ICOR Provinsi NTT merupakan yang tertinggi di antara provinsi di seluruh Indonesia, yang mana ini mencerminkan pengelolaan investasi yang masih belum efisien dan kurang produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Perlu upaya komprehensif, integratif, dan lintas sektoral untuk menumbuhkan iklim komunikasi. Perlu dilakukan reformasi birokrasi, regulasi ataupun peraturan daerah, peningkatan pelayanan publik, peningkatan infrastruktur, sistem pemerintah berbasis elektronik atau digitalisasi pelayanan publik, dan pendirian mall pelayanan publik, perencanaan dan penyelenggaraan yang tepat sasaran dan akuntabel, peningkatan kualitas pendidikan, eliminasi penyakit endemik, dan tentunya juga promosi dan publikasi yang masif melalui media, baik media massa, media sosial, dan lain sebagainya. Hadirin dan undangan yang saya hormati, kita telah mengukir tonggak sejarah penting pada tahun 2023, yakni menjadi tuan rumah KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo pada tanggal 9 sampai dengan 11 Mei yang lalu. Dengan segala keterbatasan, kita mampu menunjukkan kepada pemerintah pusat dan dunia internasional bahwa kita mampu menjadi tuan rumah yang pantas untuk berbagai event internasional lainnya. Hendaknya ini menjadi momentum bagi kita untuk menjaga dan merawat kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, kita juga harus mampu menekan angka stunting yang masih cukup tinggi. Berdasarkan elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, dapat kita syukuri jumlah penderita stunting di NTT memang terus mengalami penurunan berdasarkan pengukuran bulan Agustus 2023, yaitu sebesar 15,2% atau 63.804 anak. Ini menurun jauh dibanding dengan tahun 2022 sebanyak 77.330 anak. Dan saya juga terus mengajak kita semua untuk dapat melakukan kolaborasi yang erat dengan semua pihak terkait dalam menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, dan juga menyelesaikan persoalan tindak pidana perdagangan orang dan pekerja migran non prosedural asal NTT. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk juga memberikan apresiasi yang tinggi atas komitmen dan kerja keras kita di dalam berbagai bidang untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur.
Berbagai prestasi yang telah kita raih sepanjang tahun 2023, di antaranya: pertama, pemberian opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 kepada pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten kota se-NTT dari BPK Republik Indonesia. Yang kedua, TPID Awards yang diperoleh oleh TPID Provinsi NTT, TPID Kota Kupang, TPID Kabupaten Sabu Raijua dari Bank Indonesia dan pemerintah pusat atas keberhasilan mengendalikan angka inflasi daerah. Dan yang ketiga, ini baru saja kemarin saya terima langsung dari Bapak Mendagri, yaitu Innovative Government Award dari pemerintah pusat. Oke, ini penghargaan dari pemerintah pusat untuk pemerintah Provinsi NTT yang bersama Provinsi Jawa Tengah untuk kategori provinsi sangat inovatif. Dan yang sangat membanggakan, pada kesempatan yang sama ada 3 kabupaten di NTT yang juga memperoleh penghargaan untuk kategori daerah terinovatif, yaitu Kabupaten Belu dengan inovasi penata RTLH dan inovasi Cakes Belu, dan juga Kabupaten Sumba Barat dengan inovasi unggulan PBB online dan inovasi Dewi Perokonda, serta Kabupaten Sumba Timur dengan inovasi unggulan cyberweb dan inovasi pengendalian belalang kembara secara gotong royong. Pemerintah provinsi juga telah memiliki Lopo Inovasi Pulau Marata yang diluncurkan tanggal 14 November lalu sebagai wadah repository atau tempat penyimpanan inovasi berbasis web. Dan penghargaan yang keempat adalah penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara untuk indeks sistem merit dengan nilai 331, kategori sangat baik. Dan indeks pengisian jabatan pimpinan tinggi dengan nilai 87,75 dan masuk ke dalam kategori baik. Berbagai penghargaan ini kiranya dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hendaknya kita tinggalkan ego sektoral dan membangun semangat kolaborasi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Hadirin dan undangan yang saya hormati, akhirnya dalam momentum perayaan hari ulang tahun ke-65 Provinsi NTT, saya mengajak seluruh warga Pulau Marata, khususnya kita semua yang hadir, untuk menundukkan kepala, menghormati dan mengucapkan terima kasih kepada para pendahulu yang telah meletakkan fondasi pemerintahan dan pembangunan daerah ini. Kita sebagai generasi penerus wajib menjaga kebersamaan dan keutuhan Nusa Tenggara Timur dalam hidup saling menghargai dan terus membenahi diri dan mendorakan semangat untuk senantiasa bekerja keras, cerdas, jujur untuk mewujudkan NTT maju dan sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menolong dan memberkati seluruh ikhtiar dan tekad kita. Terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekian dan terima kasih.
Pembacaan doa oleh pejabat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalian, saya mengajak kita untuk berdiri. Kenaanmu sajalah kami boleh mengalami dan menikmati sukacita, yakni merayakan hari ulang tahun provinsi kami yang ke-65. Hari ini kami masyarakat Nusa Tenggara Timur menarik diri sejenak dari kesibukan kami, merenungkan kebaikan dan keagungan-Mu, bahwa Engkau sungguh baik kepada kami, petani, peternak, nelayan, pegawai, dan pedagang. Engkau tolong dan Engkau bantu sehingga dicukupkan selalu kebutuhannya. Para abdi negara, baik pada lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, TNI dan Polri Engkau jaga, Engkau tuntun sehingga semua aktivitas kenegaraan berjalan baik dan berhasil guna demi kemaslahatan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saat ini, saat yang tampan dan baik bagi kami berefleksi, menoleh pada masa-masa kemarin kami. Ada banyak hal yang kurang, ada banyak hal yang belum tuntas. Mungkin juga ada banyak sikap dan tingkah laku kami yang tidak konstruktif, seperti tidak disiplin, malas, acuh tak acuh, tidak patuh, mental tidak tanggap zaman. Semoga mulai hari ini dan kedepannya kami lebih baik dan lebih semangat dan lebih giat lagi bekerja. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, ada banyak mimpi dan harapan yang ingin kami wujudkan untuk provinsi kami yang tercinta ini. Kami berkiat agar kami boleh memberi diri kami, membangun daerah kami sebagaimana yang diharapkan oleh para pejuang, perintis dan pendahulu-pendahulu kami. Kami berikhtiar untuk sesegera mungkin melepaskan diri dari kondisi kebodohan yang masih menjajah kami dan generasi kami. Kami juga berikhtiar untuk segera mungkin mengusir kemiskinan yang masih menghimpit sebagian besar warga kami. Kami bertekad untuk meninggalkan sikap dan tingkah laku kami yang menghambat percepatan datangnya kemakmuran, kecerdasan, dan kesejahteraan. Kami bercita-cita agar suatu saat nanti daerah kami, Provinsi Nusa Tenggara Timur, boleh menjadi provinsi yang tertangguh dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk itu, berkatilah tanah dan segala isinya di dalam maupun di atasnya. Berkatilah laut, sungai dengan segala isinya. Berkatilah udara dengan seluruh kondisinya. Berkatilah rakyat dan masyarakat kami. Dan tak lupa kami serahkan pimpinan kami, penjabat gubernur dengan seluruh aparatnya, para wakil rakyat kami pada legislatif, demikian pun Bapak Ibu para lembaga yudikatif, TNI dan Polri, dan semua saja yang berjuang untuk kemaslahatan masyarakat NTT. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kecukupan, dan kesejahteraan lahir maupun batin. Demikianlah doa ini kami panjatkan kepadamu ya Allah, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Rem! Tegak! Rem!
Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai. Mohon pasukan upacara untuk tidak meninggalkan tempat upacara. Dilanjutkan dengan acara tambahan. Tempat. Red. Dirgahayu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat hari ulang tahun ke-65 Provinsiku. Dengan semangat hari ulang tahun ini, mari kita satukan langkah, bergotong royong. Kita terus melaju untuk NTT maju dan sejahtera dalam menyongsong Indonesia Emas.